banyak banget yang disebut konten saya itu komentar ini kadrun. Loh, dari mana? Padahal saya nggak pernah ada postingan yang afiliasi ke jelas-jelas ke salah satu partai politik atau bahkan bahas politik aja saya jarang banget. Ya, di awal-awal memang saya random ya. Jadi semua konten yang menurut saya kebaikan dan saya nggak keluar dari jalur keislaman, yang mohon maaf, karena memang saya juga fokusnya di sana dan kompetensi ini di sana. Jadi mungkin obrolannya juga nggak sedetail Kevin, apalagi politisi ya. Nggak. Tapi maksudnya gini, saya awalnya kan memang ingin mewarnai ya, menjadi sedikit warna dari FYP yang ada itu dengan konten-konten yang harapannya adalah menanamkan moral dan etika gitu ya. Ternyata ketika ngomongin soal agama, kemudian apalagi dengan kalau yang mau kita leveling gitu ya, levelnya agak sedikit tinggi, justru malah minim. Karena memang kita bisa analisa konten itu dari durasi yang ditonton gitu ya. Itu juga yang menjadi sebab kenapa konten itu bisa FYP, nanti mohon koreksi Bang Kevin kalau keliru. Ketika konten itu benar-benar ditonton sama orang sampai ke akhir, apalagi mengulang, maka itu sangat berpeluang untuk kemudian banyak ditonton. Nah, dari postingan-postinganku yang kemudian viewersnya agak tinggi, itu justru dari edukasi tuntunan misalnya doa, atau yang menurut saya ini adalah level yang harusnya sudah diajarkan di anak-anak kecil gitu. Ternyata ini yang konsumsi nggak cuma anak kecil, tak lihat juga banyak dewasa dan respon bahkan mengapresiasi gitu. Oh, yang begini itu ternyata publik, masyarakat atau khususnya warga TikTok butuh, sehingga saya perlu menduplikasi konten yang serupa untuk dihadirkan dan dengan cara yang mungkin lebih sederhana gitu ya, dengan bahasa pilihan atau cara mengemas yang juga lebih sederhana. Dari sana yang kemudian kita bisa belajar bahwa konten-konten seperti apa yang khususnya untuk masalah keislaman banyak dikonsumsi atau banyak dilihat, diminati warga TikTok. Kira-kira begitu. Baik, apa selama ini adakah feedback negatif kan? Karena ini yang kita orang awam ya yang melihat kan TikTok ini kan selama ini terkesan konten-konten yang tidak serius ya, konten nyeleneh tidak serius, goyang-goyang segala macam musik. Ketika Bang Umar membawakan konten yang agak serius, yang tidak bergoyang-goyang tanda kutip gitu, apakah ada feedback negatif dari followersnya atau viewers? Oke, ini yang pasti saya ingat kira-kira kalimat Imam Syafi'i bahwa mengharapkan cinta dari seorang, semua orang itu adalah hal yang mustahil gitu ya, kira-kira gitu. Jadi nggak mungkin kalau kita buat konten sebijak apapun, semanfaat apapun, kok kemudian orang sepakat semua, nggak ada bahasa sekarang mungkin haters gitu, itu hal-hal yang mustahil gitu. Nah, termasuk di kontenku, padahal memang saya fix nggak ada joget sama sekali di sana, saya gitu ya. Dan memang juga ya nggak pantas juga ya kalau berjenggot gini bilang joget-joget kayaknya nggak pantas gitu, nggak patut. Saya lebih ke bicara tentang banyak buku Islami, rekomendasi, referensi dan seterusnya. Sembari sesekali tentang keislaman yang menurut saya tadi ya, ini harusnya sudah diajarkan atau sudah dihafal, sudah dipelajari saat masih kecil gitu. Tuntunan doa yang sederhana itu ya, kira-kira gitu. Tetap aja ada aja komentar yang nadanya ya, kalau kita apalagi gini, ini yang menarik ya. Jadi ketika ada orang bisa menilai sederhana gitu dari tampilan, bahwa gini, ketika orang itu misalnya di kubu polarisasinya itu kuat banget gitu, banyak banget yang disebut konten saya itu komentar ini kadrun. Loh, dari mana? Padahal saya nggak pernah ada postingan yang afiliasi ke jelas-jelas ke salah satu partai politik atau bahkan bahas politik aja saya jarang banget. Kalau Bang Kevin kan ya kita bisa lihat, apalagi kita dia satirnya banyak banget tuh, dan itu ya mungkin edukatif bagi saya kan nggak ada kompetensi di sana, jadi saya jarang bahas itu. Tapi tetap aja kayaknya orang langsung dicap bahwa ini kalau mungkin dulu apa kodok dan cebong atau apa gitu. Nah sekarang ini langsung orang sekarang ngevonis ya kadrun gitu.
Loh, kayak yang terbaru yang misalnya gini, yang terbaru ini buat saya menarik ya, dan saya perlu sampaikan di sini karena mudah-mudahan dilihat banyak orang. Maksudnya ada orang yang membuat postingannya bilang gini, bahwa orang yang cerdas, orang pintar itu memang lebih layak tinggal di luar negeri gitu, karena nggak dihargai di dalam negeri. Itu ada konten kayak gitu. Saya ngomentarinya, loh, kenapa menjadi pesimis gitu ya. Ya memang mungkin keadaannya begitu, ada orang-orang yang kurang diapresiasi di dalam negeri, kemudian akhirnya malah diapresiasi di luar negeri. Tapi kalau semua orang pintar kemudian berpikir begitulah, terus di sini yang tersisa siapa? Ya, alhamdulillah kita masih ada Bang Rocky ya kan di sini, yang masih terus mengedukasi publik yang masih dengan, berani lah. iya kan bahaya kalau Bang Rocky juga kemudian bikin kalau nggak dihargai, udah saya tinggal di luar negeri, bahaya lagi kayak gitu. Terus kita jadi tinggalin siapa di sini?